Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, seperti yang Anda lihat, saya kembali memakai baju bernuansa merah. Artinya berita yang hot. Ya, soal VTube. Ya kan? Loh, kok Bapak bahas VTube lagi? Kan sering saya terangkan. Kalau saya nggak bahas VTube, Bebek Dungu datang ke channel saya ngeledek. Kagak bahas VTube lagi, kehabisan bahan. Setiap kali saya upload VTube, ngomongnya iri ya bos ya. Jelek-jelekin orang terus ya bos ya. Oh enggak. Saya selalu bikin konten gitu ya, sesuai kenyataan. Jadi jangan suka nantang saya. Nggak ada bahan lagi loh. Banyak. Kalau enggak bagaimana mungkin saya sering pakai baju merah. Dan ini adalah konten saya yang kedua. Catat ya, di hari ini. Saya hanya membuat konten yang kedua di satu hari yang sama jika konten yang kedua itu benar-benar hot. Kalau nggak hot, buat apa saya buat konten yang kedua? Oke? Jadi saran saya kalau Anda nggak suka, ya jangan ditonton gitu lah ya. Pusing-pusing. Masuk ke konten saya, kasih komentar, hanya bisa membuli saya dengan cara yang dungu gitu. Kalau Anda mau bully saya, sanggah gitu konten saya. Kasih buktinya, jangan komennya ya yang lucu-lucu gitu ya. Menurut saya lucu, misalnya iri lu ya. Jelek lu ya. Lu yang jelek, dungu. Oke ya, saya mulai aja lah ya. Seperti yang saya bilang, saya akan melanjutkan konten saya yang sebelumnya mengenai seorang First Diamond from Banyuwangi, air wangi gitu ya. The First Diamond, Mr. Miftahul Ulum. Oke. Ini saya sambung lagi nih ya. Percakapan WhatsApp-nya. Di sini kembali dia berbicara dengan seorang ibu yang saya nggak tahu siapa ibunya ini. Oke. Di sini kalau Anda lihat percakapan yang bagian atas, saya nggak ngerti ini poinnya di mana karena saya atasnya saya nggak ada gitu. Saya baca tapi ya, saya nggak nyangka dia akrab dengan orang SWI juga. Siapa ya? Mungkin maksudnya saya kali. Ya, tapi oke lah, saya nggak tahu gitu ya. Sebenarnya masalah legalitas VTube sudah selesai. Ya betul sih. Dapat PSE, dapat PMSE sudah selesai. Jadi berita yang kemarin-kemarin itu SWI mengeluarkan pernyataan press. Ya bisa press, bisa pers. Itu nggak usah heboh, orang dari tanggal 14 kan sudah dibilang oke gitu ya. 14 apa ya? Wah lupa saya. Pokoknya dari tanggal sebelumnya sudah awal Juli ya, saya lupa. Tapi yang mereka bertele-tele itu onnya ya kan. Sebenarnya tanggalnya tepat saya lupa, akhir Juni ya. Yang kemudian tanggal 5 batal on, tanggal 8 pagi batal on, jam 8 batal on, jam 9-nya. Ingat kan ya? Ya betul, masalah VTube legalitasnya sudah selesai benar. Jadi yang kemarin 14 Juli ya, 14 atau 13 saya lupa lah. Yang berbicara ke media, ya itu kan bicara yang sebenarnya yang sudah kejadian Juni. Nggak usah heboh, ya kan? Nah di sini yang menarik bukan itu justru. Anda lihat ya, intern di dalam VTube sendiri yang belum atau tidak kompak. Nah saya nggak ngerti nih. Siapa yang nggak kompak? Loh, ini kan punyanya Jack Guy. Loh, Jack Guy nggak kompak sama siapa? Nggak kompak sama Wilbert. Bang Wilbert siapa? Manajemen. Kan cuman leader. Nah, nggak ngerti lah saya ya. Cuman di sini menarik. Pak Miftahul Ulum ini dengan jujurnya bicara bahwa di dalam VTube sendiri yang belum atau tidak kompak. Ya kan? Nah, ini saya nggak ngerti lah siapa yang dia maksud. Sayangnya dia bukan tim kita, Bu. Dia akrabnya Pak Hans Diamond, Bu. Ya berarti di dalam VTube tuh ada kubu-kubuan gitu ya. Kubu Hans ini siapa saya nggak tahu gitu ya. Terus si ibu ini bilang nih, mimpi dan harapan kita terlalu tinggi di VTube, Pak. Nah iyalah, terlalu muluk.
Kemudian si ibu ini nanya, siapa yang chat sama SWI Pak? Tapi nggak dijawab nih. Nggak dijawab. Nggak ngerti saya. Nah, Pak Miftahul Ulum itu cuman menjawab pertanyaan atau statement si ibu itu yang mengatakan mimpi dan harapan kita terlalu tinggi di VTube Pak. Nah, Miftahul Ulum seakan-akan menenangkan si ibu ini. Jangan khawatir, katanya. Saya tadi juga dapat info, sebenarnya Mr. Jack, CEO VTube, condong ke VTube, bukan ke V+. Nah lu, ini ada apa nih antara VTube dan V+? Jack lebih condong ke VTube, tapi benar juga nih Miftahul. Dia jujur sebenarnya kalau menurut saya. Karena kan Jack gue pernah bilang, VTube is VTube, V+ is V+ gitu ya. VTube tidak pernah menjadi V+, V+ tidak akan pernah menjadi VTube. Tetapi tetap terjadi kong kali kong. Nah, siapa yang mengendalikan ini? Mr. Jack atau Mr. Jock? Atau Mr. Joker? I don't know. Oke? Ya ini menarik. Oke, lanjut. Nah, lanjutnya. Ini benar-benar percakapan yang menarik menurut saya. Kok dibahas, Pak? Oh iya. Nanti saya kasih lihat benang merahnya ya. Makanya stay tune ya. Nanti jangan di skip-skip. Nah, Pak Miftahul bilang, nanti pelan-pelan saya mau hapus postingan VTube saya di Facebook. Kebingungan. Good idea. Saya sarankan Anda hapus semua postingan Anda tentang VTube di Facebook. Karena saya kasih tahu Anda, ada resikonya. Sebentar. Ya, jangan skip video saya. Nanti saya kasih tahu Anda kalau Anda tidak hapus postingan Anda di Facebook. Jangan suruh saya yang hapus postingan konten saya soal VTube. Pak, tuh Dirga Dadali konten-kontennya mengenai VTube dihapus semua. Itu urusan dia, coy. Saya tanya dia, bro, kenapa you hapus postingan you mengenai VTube? Ada yang ngancam you? Siapa? Nggak ada, Pak, dia bilang. Panggil saya Bang sih, bukannya Pak. Loh, jadi kenapa kamu hapus? Udah capek-capek dibikin. Saya sedang berduka, dia bilang. Dua kerabat saya, sahabat lah, itu meninggal karena COVID. Saya lagi merenung dan saya mau lupakanlah semua pengalaman-pengalaman gelap saya yang merugikan saya di Ponzi. Udah, saya tutup buku lah, saya nggak mau sebut-sebut lagi lah apapun. Saya mau bikin konten lain. Oh iya, sudah. Jadi tidak ada masalah sama Dirga Dadali. Dan saya bukan membela dia loh. Saya benar-benar mengatakan ini seperti apa yang dia katakan ke saya. Jadi jangan suruh saya hapus konten soal VTube. Justru Anda harus hapus postingan Anda di media sosial manapun seperti yang mau dilakukan oleh Pak Miftahul Ulum. Karena ada konsekuensi hukumnya. Sebentar saya kasih tahu ya. Maka jangan sok pintar. Karena Anda bebek dungu. Jangan soka ngebully saya. Saya ngasih tahu Anda yang benar. Nah, si ibu ini bilang, saya sudah lama tak hapus, Pak. Nah, pinter ibu ini, dia sudah lama hapus. Berandaku udah nggak ada VTube dan V+. Maksudnya tahu, mereka menghapus jejak. Pinter mereka ini, diamond ini. Nah, Anda yang cecere itu, yang cuman bronze, yang cuman silver, gold, yang suka cuap-cuap gitu ya. Coba Anda lihat, diamond Anda. Kecuali siapa itu ya, Louis ya. Yunita Atmojo sering bikin konten nggak? Enggak, cuman Louis saja yang diamond. Wilbert Karimun bikin nggak? Enggak, dia cuman ngomong soal sosialisasi. Bahkan setahu saya Yunita Atmojo pun sudah banyak menghapus postingannya di Facebook mengenai VTube ya. Mengenai komisi-komisi dia, mengenai VP yang cair. Nanti saya kasih tahu konsekuensi pidananya. Oke? Jadi ibu ini pintar dia. Nah, kemudian ibu ini nanya ini. Katanya sebelumnya Pak Miftahul ini sharing percakapan tentang Wilbert. Ternyata Pak Miftahul Ulum ini meskipun sering foto sama Wilbert gitu ya, ternyata dia nggak cocok gitu ya. Tapi udahlah, itu urusan dia gitu ya. Nah, ibu itu ngomong atau nanya, ngomong apa sih atau ngemeng sih Wilbert itu? Kayak ngomong ngajarin anak TK. Oh, maksudnya dia setelah dengar video yang dikirim oleh Pak Miftahul ini, ya dia mengomentari, ngomong apa tuh si Wilbert sih ngomong kayak ngajarin anak TK. Artinya, ibu ini ya nggak suka lah. Terus ibu itu bilang bulet gitu.
Bulat itu ya kayak orang ngotot, udah salah, ya begini, itu bulat gitu orang Jawa bilang. Pak Miftahul juga ngomong bulat. Terus dia bilang, loh kok bareng? Artinya ibu ini sama si Pak Miftahul Ulum ini kompak. Menilai Wilbert itu bulat. Ngerti kan bulat gitu ya. Bulat itu simpelnya beginilah, udah tahu salah, muter-muter gitu. Itulah kayak Ade Manja, bebek tunggu halu dan idiot itu. Iya udah salah bulat tuh. Udah taruh SYW-nya haram, bulat gitu. Nah itu dia. Seperti dia bulat gitu. Oke. Nah lanjut. Ini lucu bener nih, saya seneng bener baca ini. Kemudian Pak Miftahul bilang lagi, bukan Pak Miftahul ini, si ibu. Sing penting kita bisa jual VP sehari 200 sampai 300 VP. Ditabung atau dijadikan aset usaha real. Lah, ternyata kalau diamond jual VP dipermudah. Kok Bapak tahu? Nanti saya kasih lihat percakapan yang bukan diamond, yang sulit, bahkan nggak cair-cair. Ternyata mereka yang diamond sehari bisa jual 200 sampai 300. Nggak ngerti. Kemudian Miftahul bilang, kesitikan Bu, kesitikan maksudnya terlalu sedikit Bu, jual 200 sampai 300 katanya. Terus dia malah menyarankan, kalau ini benar masih ada 600-300 kita jual per hari Bu. Jadi dia nganjurin si ibu ini, ngapain lu jual 200-300? Jual aja setiap hari 500-600. Nah ini kan dia mau jual VP, dia mau cepet-cepet kabur sebenarnya. Ini diamond pada mau kabur kan. Aduh. Kalau ini hanya personal, untung kita sudah diamond. Baca. Untung kita sudah diamond. Artinya, sepertinya diamond ini dikasih keistimewaan. Aduh, terbongkar sudah. Terus si ibu ini menjawab, kalau setiap hari 500, yo bisa Pak. Kan tiap hari, ya, selama 10 hari pertama kita jual tuh Pak. 500 gitu ya, sehingga bisa jual 5.000. Kan batasnya 500 kan janjinya kan. Karena buat jaga-jaga perpanjangan Pak. Ya mungkin dia mau main lagi lah. Mungkin saya nggak tahu lah ya kan. Sebagian dijual, sebagian buat perpanjangan main lagi. Nah ini mari kita lihat percakapan di bawah, di kaum duafa. Di kaum duafa. Ya yang mungkin belum mencapai ranking apapun gitu. Masing pemain biasa yang tergabung di Serikat VTuber Indonesia. Anda lihat di sinilah ya. Siapa itu? Aduh ini benar-benar lucu nih ya. Anda lihat nih namanya siapa? Moksa menjawab Jeff 21. Entar aja aku jual V-point, maksudnya V-point. Kalau udah 3 kali lipat kali maksudnya. Kemudian Moksa atau maksa nggak ngerti ini kan tulisannya itu. Saking percayanya VP bakal naik 2 kali 3 lipat sampai belum login juga. Kalau maksa login nanti takut kilaf jual VP. Maksudnya begini. Kan manajemen atau leader VTuber jangan jual VP, nanti VP bisa naik. Anda ngerti nggak Anda dikibulin? Iya Anda dikibulin, digoblok-goblokin, didungu-dunguin ya karena memang ada bebek dungu gitu. Kenapa? Supaya mereka yang jualan VP, Anda disuruh jangan jualan VP dengan alasan nanti naik 2-3 kali lipat. Kenapa? Memberi kesempatan mereka yang jualan. Kok Anda dungu ya? Kok percaya tuh VP bakal naik 2 kali 3 lipat? Supaya Anda tahan nggak jual-jual gitu. Supaya mereka yang jualan. Mikir coy. Gua kasih tahu lu yang benar. Ini buktinya. Mereka selalu bilang jangan dijual, nanti VP naik loh 2-3 kali lipat. Lah, supaya mereka jual dia punya, Anda nanti bye-bye. Gitu. Aduh. Nah kemudian Pak Mustaqim bilang apa? Sontoloyo lah kira-kira gitu. Kalau mau legal 100%, penuhi itu syarat SWI 5 dan 6. Jangan muter-muter kayak kentut, kira-kira gitu. Syarat SWI 5 6 apa? Yang 5 itu VP harus langsung dibayar atau dibeli oleh perusahaan. Yang ke-6 apa? Harus mengganti-ganti kerugian. Nggak ada kejadian. Yang ada orang jual VP susah. Diamond aja yang laku. Ya, yang kaum duafa ini disuruh tahan. Pinter kan? Pinter, ya kan?
Nah, kemudian Jeff 21 bilang, percuma nasehatin pencandu rokok walaupun di bungkusnya tertulis membunuhmu. Iya, sama kayak bebek dungu halu idiot. Udah dibilang ini akal-akalan masih percaya. Ya sama kayak pencandu rokok yang sudah dibilang bahwa merokok bisa membunuh, tetap saja merokok. Gitu maksudnya. Waduh, ini produktif sekali ini diskusinya. Nah, sini nih. Sampai detik ini kata Handi. Iya bener. Sampai detik ini perusahaan nggak keluar uang. Cuman ngarep ada yang beli iklan. Maksudnya mau pasang iklan gitu ya. Lalu uangnya dikasih ke member sesuai view yang dia beli, dikasih ke member yang mau jual VIP. Alhasil di antara 17 juta member, cuman puluhan orang yang bisa withdraw atau bisa mencairkan VIP-nya per hari. Ya kebanyakan yang diamond tadi gitu ya. Lalu dengan sistem ini para bebek dungu, lah dia ngaku bebek dungu, istilah saya dipakai. Dengan PD-nya mengatakan perusahaan sudah membayar. Iya, lu dungu. Ya, ini tapi Handi ini pinter. Dia komplain gitu, ya. Bawahnya baca tai kucing gitu ya kan. Dia memang tai kucing gitu ya kan. Nah, terus ini temennya sok positive thinking lah gitu-gitu. Nah, terus Sugiono nih ngasih tahu siapa nih, ya. Bagi yang mau lanjut ke VTube silakan, bagi yang tidak lanjut silakan. Seakan-akan dia pro lah sama manajemen gitu. Oke, ya biasalah di antara mereka gitu ya. Ya kan? Nah, kemudian ada lagi nih. Aduh, ini lucu banget nih. Lucu banget. Nah, ini kita lihat nih. Manajemen namanya si Roy Gas. Nggak ngerti lah namanya kok Roy Gas, tapi whatever lah. Manajemen selalu bermain dengan waktu. Coba perhatikan aja. VIP katanya akan cair 2 kali 24 jam. Pengumuman kemarin katanya ya. Kemudian Roy Gas di bawah kita lihat. Kemudian ganti VIP akan cair dalam 5 hari. Lalu ganti 7 hari. Pak Tonggam, ini catatannya bahwa benar terbukti VTube tidak langsung beli VIP para pemainnya sesuai dengan syarat SWI yang Pak Tonggam bilang di nomor 5. Ya kan? Janji 2 hari molor, 5 hari molor, 7 hari. Ini percakapan mereka, ya kan? Terus Edu bilang, biasa trik ini saatnya kita bilang sempurna. Ya ini nyindir lah, nyindir ya. Nah, inilah percakapan di antara, mohon maaf, kaum duafa VTube. Beda dengan Diamond tadi yang dengan tenangnya merancang jual 200, 300 dan Pak Miftahul bilang kesitikan Bu, kedikitan 500-an atau 600-an Bu ya, nanti kita kumpulin harta gitu-gitu ya, karena mereka kan punya VIP banyak gitu ya. Inilah ya, Anda masing bilang bebek cerdas, bebek dungu lah. Nah, inilah menarik ya. Ada seorang di konten saya memberikan komentar kepada saya, tolong dong Pak diadukan ke SWI. Oh sudah, ini video juga akan saya kasih ke SWI. Pak Tonggam ini tolong didengarkan. Ini ada orang yang namanya Lambok, pemain VTube yang mampir di konten saya. Dia minta tolong ke saya untuk diadukan ke SWI. Karena VIP kami member VTube nggak bisa dicairkan. Bener kan? Tolong bantu Pak, saya modal fast track. Main fast track dia ternyata. Tapi nggak main lagi, tinggal mau mencairkan lagi. Terima kasih Pak. Kasihan kamu Lambok. Tapi ya saya komentari lah. Ya akan saya laporkan. Iya, karena setiap video saya kasih ke Pak Tonggam, ya kan. Terus ada seorang tahu siapa ini tukang gong bilang, setuju Pak Chandra Teja untuk laporkan ke SWI. Semoga suatu waktu bisa kopi darat nih dengan sang Godfather. Oh ternyata dia mau ketemu saya. Iya Pak tukang gong ya, nanti ya kapan-kapan kalau pandemi berlalu kita ketemuan. Oke. Kemudian, nah ini yang gongnya ini paling menarik. Nah ini siapa ini? Eri John Syahrudin. Ya, mengajukan pertanyaan di forum VTube official di Facebook. Kita baca ya. Saya VTuber dari Medan. Saya sudah di range gold di V+. Artinya dia di VTube juga pasti gold, karena kan dia ikut Mega Kopi sepertinya. Saya ingin menyarankan kepada manajemen agar mohon kiranya pintu pencairan VIP, withdrawal, penarikan gitu ya, jangan dibatasi dengan hanya beberapa daftar jual
atau sell saja. Ya benar, hanya beberapa orang. Kalau ada orang yang mau jual sell cuman terbatas gitu ya. Dan itu juga harus nunggu siapa yang mau beli. Tapi bukalah kesempatan withdraw sebesar-besarnya. Bukan membuka withdraw yang sebesar-besarnya. Nggak ada yang mau beli. Kalau ada yang mau beli banyak itu VP akan cepat dibeli. Orang sudah banyak yang pintar sekarang, nggak mau beli lagi. Ya kan? Jadi susah orang yang mau jual VP. Perusahaan nggak punya duit. Nunggu ada orang yang mau beli. Nah yang mau beli sedikit. Udah pada pinter. Yang mau jual banyak. Ini. Nah lanjut ya. Tapi bukalah kesempatan withdraw ini sebesar-besarnya sesuai dengan hajat jumlah member yang katanya sudah lebih dari 17 jutaan orang saat ini. Jika kesempatan withdraw ini hanya dibatasi dengan beberapa daftar jual seperti saat ini oleh perusahaan, maka bagaimana nasib lebih dari 17 juta member VTube yang mau withdraw, yang harus antrian berebut, yang mungkin hanya dengan sekitar 20-50 kesempatan yang ada di dalam daftar jual atau sell setiap hari itu. Harus berapa bulan member harus menunggu gilirannya untuk berebut mencairkan VP-nya. Nah kan seperti yang saya sudah bilang, chaos kan. Ini sudah saya prediksi dari beberapa bulan yang lalu. Masih nggak ada bebek dungu yang bilang, sekarang sudah on, prediksi lu salah. Siapa yang bilang salah? Saya sudah bilang, kalau dia sudah memenuhi syarat bisa saja on. Walaupun sekarang kucing-kucingan nih ya. Syaratnya seakan-akan dipresentasikan benar, tapi dipraktekkan salah gitu ya. Sabar aja. Ya, sabar aja ya. Nah, maaf, ini sebagai masukan saja agar semua kesempatan ini bisa diberikan kepada semua member, apalagi semua member itu sudah lama menahan diri lebih dari 4 bulan, 5 coy, bukan 4, tidak mencairkan VP-nya, artinya 5 bulan kering mereka. Anda mau tahu sekarang? VTube lagi maintenance lagi. Jangankan 7 hari, lagi maintenance. Bagaimana mau cairkan VP-nya? Setiap 2 hari ada keluar versi baru. Tiap 2 hari keluar versi baru. Harus update lagi. Itu orang IT-nya rekrut dari mana ya? Nggak ngerti juga gitu. Apa setiap kali update tuh main kucing-kucingan gitu ya, merubah sistem. Saya nggak tahu lah ya. Saya kasih tahu. Selain VTube sedang maintenance, saya cuman khawatirnya nih VTube maintenance selamanya lagi nih. Selamanya. Kenapa? Ya karena dia tidak memenuhi apa yang diminta oleh SWI, satu, oke. Kedua, apalagi pelanggarannya yang selama ini belum saya sebutkan. Dia kan sudah dapat izin dari Kementerian Perdagangan kan, PMSE. Artinya, dia sebagai badan hukum yang diberi izin oleh Kementerian Perdagangan, kan namanya melakukan perdagangan melalui sistem elektronik kan, PMSE. Dagang apa? Dagang jual beli, nonton iklan ya kan. Nah orang yang jual VP itu kan penghasilan kan. Yang jual VP kan penghasilan kan. Sekarang saya mau tanya, VTube motong pajak nggak? Setiap kali orang jual VP, VTube potong pajak nggak? Harusnya perusahaan yang benar, yang sudah dapat PMSE, setiap kali dia memberikan pembayaran kepada para pemainnya, yaitu ketika orang jual VP, itu kan keuntungan. Harus dipotong pajak penghasilan. Saya tidak melihat VTube memotong pajak penghasilan dan menyetorkannya ke negara. Ini sebagai catatan lagi untuk Kementerian Perdagangan dan SWI bahwa VTube tidak melakukan kewajibannya sebagai perusahaan yang wajib pungut. Dia wajib pungut pajak penghasilan, disetorkan. Nangkep. Ini kesalahan VTube. Saya nggak tahu ya praktek dia di V+ ya. Apakah ketika dia membayarkan komisi kepada para pemain V+, dia potong nggak pajaknya? Dia setorkan nggak ke kantor pajak? Kalau dia juga tidak menyetorkan, maka double kesalahannya, yaitu di VTube dia tidak setor pajak, di V+ dia tidak setor pajak. Ini tindak pidana. Maka benar tadi Pak Miftahul dan si ibu itu bilang saya sudah hapus-hapus. Yunita juga setahu saya juga sudah hapus-hapus. Kenapa? Mempertontonkan pencairan VP Anda di media sosial, itu Anda akan diuber oleh petugas pajak. Anda akan didatangi oleh petugas pajak. Oh Ibu Yunita, Anda sudah mencairkan 30 juta ya, terus mencairkan 50 juta ya, mencairkan 100 juta ya. Bayar pajak nggak? Bayar pajak nggak? Makanya Pak Miftahul dan Ibu itu pinter dia. Dia mau menghapus track recordnya di FB-nya. Kan dia sudah bilang. Pinter dia. Pinter karena dia tahu dia tidak dipotong pajak. Bisa diuber kalau dia posting-posting. Oke?
Jadi jangan sombong lah Anda. Nih saya sudah cair, saya pajang nih, nih ada sekian juta. Iya, ntar lu bayar pajak. Memang dari dulu juga nggak pernah bayar pajak kok. Ya, catatan lagi nih untuk Pak Tonggam, nggak ada yang bayar pajak. Ya, dan tidak pernah dipotong dan tidak pernah disetorkan. Oke, jadi itu saja catatannya. VTube lagi maintenance, saya nggak tahu kapan normal lagi gitu ya. Kemudian VTube juga tidak memotong pajak penghasilan gitu ya, karena tidak terlihat di dalam daftar slip transaksi ya kan, yang cuman ada biaya 8.000 gitu ya, cuman ada begitu ya kan, tapi tidak ada potongan pajaknya. Nah itu harus dipertanyakan itu. Nah Anda yang suka gaya-gaya gitu posting ya nanti tinggal ditunggu di Uber sama petugas pajak, oke? Ya kan? Ini kan dia perusahaan badan hukum di Indonesia. Ya kan? Dia wajib pungut. Setiap kali membayar, dia harus wajib pungut dan dia setor ke kantor pajak. Ini tidak. Makanya Anda harus belajar sama Pak Miftahul Ulum dan Ibu itu bahwa hapus itu di Facebook. Jangan sok-sokan pertontonkan pencairan VIP ya. Anda akan diuber oleh petugas pajak. Memang benar wajib diuber. Oke? Jadi demikian saja bahasan saya yang hot kali ini tentang VTube lagi. Silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh video saya kali ini. Seperti biasa, terima kasih.